Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rekti Arif Adanya. Saya mahasiswa dari Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan mengajarkan tugas mata kuliah Sistem Tarbinan dan IoT. Oke, di sini ada 3 soal. Yang pertama itu gunakan kesempatan untuk menjalankan dan menghentikan motor stepper. Kita langsung saja buka Proteus dan buat project baru. Terus selanjutnya kalian tambahkan komponennya Uno L298 motor driver. Ini nanti library-nya akan saya kasih link untuk download. Nanti kalian tinggal masukkan ke library dari Proteus ya. Kemudian motor deep stepper ini ya, yang bipolar. Kemudian buat rangkaian seperti ini. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Ini ada L298 motor driver. Ini pin 1, 2, 3, 4. Pin 1 dihubungkan dengan pin 4 hingga pin keempat itu ke pin 7 dari Arduino. Selanjutnya ini pin out 1 menuju ke bagian motor dari stepper ini, out 2 ke sini, kemudian out 4 ke sini, dan out 3 ke sini. Selanjutnya di sini ada DC, kalian bisa cari di sini. Lalu yang ini kalian set ke 12 dan yang ini kalian set ke 5. Kemudian di sini ada push button menggunakan pin 3 Arduino. Selanjutnya kita ke codingnya. Ke Arduino. Untuk codingnya sendiri sudah saya post di GitHub ya, kalian bisa buka bagian GitHub. Nanti linknya ada di deskripsi. Yang pertama ini latihan 1 push button stepper ya. Kalian tinggal copy saja ya. Oke, untuk kodenya seperti ini ya. Ini ada library stepper dada, ini bawaan Arduino IDE-nya sendiri. Selanjutnya di sini define step at 50. Nanti ini disesuaikan dengan step angle-nya dari stepper ya. Di sini di bagian steppernya kita rubah dulu. Kita menggunakan step 7,2 atau bisa juga kalian menggunakan 1,8 ya. Seperti itu. Kalau 1,8 di sini rubah jadi 200. Hitungannya gimana? Hitungannya itu satu putaran penuh kan 360. Nah, ini dibagi dengan nilai stepnya ini. Kalau 200, misal 200 berarti di sini kita menggunakannya 1,8. Kalau misal 50 kita menggunakannya itu 7,2. Jadi di sini biarin saja seperti yang sudah itu 50, berarti kita kalikan dengan 7,2 ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita deklarasikan steppernya. Ini menggunakan pin 4, 5, 6, dan 7. Sini akan diisi oleh variabel step ini. Selanjutnya di sini ada pin dari button. Bagian setup sendiri ini untuk itu ya, nanti di virtual terminal. Tapi di bagian rangkaian ini belum ditambahin. Selanjutnya di sini set kecepatan dari steppernya sendiri. Ini mode dari buttonnya yaitu input pull up. Selanjutnya di sini ada variabel speed. Kalau misalnya tidak digunakan, kalian bisa komen saja. Selanjutnya ini ada variabel direction, tipenya boolean, kondisinya low. Bagian looping di sini ada variabel read button. Di sini akan diisi dengan digital read dari buttonnya. Selanjutnya di sini ada kondisi ketika read buttonnya low, dia ngecek apakah deadbounce-nya ini, deadbounce itu fungsi ini. Fungsi ini digunakan untuk ini ya, mengecek buttonnya itu benar-benar tertekan atau tidak. Kalau di sini ada perulangan, kalau misal
buttonnya itu ditekan, ini countnya nambah. Lalu di sini ketika countnya lebih dari 2 akan dikembalikan bounce-nya itu bernilai 1. Kalau misal kurang dari 2 akan dikembalikan dengan nilai 0. Jadi ketika ditekan lebih dari 2 detik ini dead bounce-nya akan nilainya 1, maka kondisi ini akan dijalankan. Selanjutnya di sini akan dicek kondisi direction-nya tidak sama dengan 1. Kalau misal tidak sama dengan 1, maka direction-nya akan dirubah dengan 1. Selain itu direction-nya akan bernilai 0. Kenapa seperti ini? Karena kita memberikan ini ya, direction-nya itu bertipe boolean, jadi high atau low seperti itu. Lalu di sini akan di looping atau diulangi ketika kondisinya itu the bounce-nya itu 1 seperti itu. Selanjutnya ini untuk virtual terminal ya. Lalu ini untuk menjalankan steppernya. Di sini stepnya itu bakalan nilainya 1. Jadi steppernya akan berputar dari satu step. Kita langsung coba compile saja. Untuk jalannya seperti ini. Ini pertama itu keadaan diam, ditekan akan berjalan steppernya. Jika ditekan lagi akan diam, tekan lagi jalan, tekan lagi diam, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke project selanjutnya. Di sini saya akan mengerjakan ini terlebih dahulu karena rangkaiannya sama ya, cuman di sini ada 2 push button. Kalau ini kan pakai LCD. Kita lanjut ke latihan nomor 3. Di sini perbedaannya push button A itu ke kiri, push button B itu ke kanan, petarnya ya. Langsung save as saja project ini. Kemudian buat rangkaiannya seperti ini. Ya, untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini ada 2 button. Ini untuk kiri dan ini untuk kanan, menggunakan pin 3 dan pin 2. Yang lainnya masih sama ya. Di sini juga nilainya masih 7,2. Selanjutnya buka Arduino-nya. Lalu kita buat file baru. Kalian buka juga lagi. Gunakan ini ya, latihan 3 push button CW. Copy saja kodenya. Atau kalian juga bisa ketik kodenya. Ya, untuk kodenya sendiri seperti ini ya. Sini masih sama, kita masih menggunakan step 50. Sini juga masih sama. Kemudian sini ada tambahan define dari button nilai buttonnya. Di sini saya beri nilai 2 karena kita menggunakan 2 button. Terus kemudian di sini buttonnya kita rubah tipenya menjadi integer array ya. Ini menggunakan pin 2 dan pin 3. Pin 2 itu kiri dan pin 3 itu kanan. Kemudian di bagian setupnya ini pin modenya kalian bisa ketik ini 2 kali, lalu buttonnya 0 dan 1 atau dengan pertangan seperti ini ya. Ini untuk set mode button. Kemudian ini tidak digunakan lagi. Sini ada variable direction-nya, tadi bertipe boolean, sekarang kita ubah menjadi integer. Selanjutnya kita akan ke ini bagian function deadbounce ya. Ini ada tambahan yaitu parameter tipenya integer. Kemudian di sini buttonnya ditambahin ini dan yang lainnya ini masih sama. Selanjutnya di bagian looping, di sini ada 2 kondisi. Ketika button array index ke 0 low, di sini dicek deadbounce-nya dengan nilai 0 juga. Ini parameter 0 itu untuk memasukkan ini buttonnya, jadi nanti yang dicek itu button index ke 0. Di sini ketika ini memberikan nilai return 1, maka ini akan dijalankan. Ini akan ke kiri itu akan berputar ke kiri ya, jadi berlawanan arah jarum jam. Ini akan di looping untuk deadbounce parameter 0. Ini untuk di bagian virtual terminal. Selanjutnya kondisi yang kedua itu untuk cek ketika button yang kanan ini ditekan. Ini kan indeksnya ke 1, indeks 1 itu pin 3 seperti itu. Isinya sama seperti yang atas, hanya saja ini kita rubah menjadi min 1 yang direction-nya.
Kalau ini kan dia putarnya ke kiri, yang ini kita ke kanan gitu. Ini masih sama, kita langsung coba saja. Ya, pertama jalan diam, kita coba klik yang ke kiri, ini kan putar ke kiri, kita coba putar ke kanan. Seperti ini ya, cukup simpel ya. Kita lanjut ke project yang selanjutnya. Ini munculkan nilai step dan derajat perhitungan dalam LCD I2C ya. Kita langsung saja save as ini, project ini. Kemudian kalian tambahkan LCD 16x2 ECF 8574 ya, IC ini, I2C. Buat rangkaiannya seperti berikut. Ya, untuk rangkaiannya seperti ini ya. Sini seperti biasa LCD yang menggunakan I2C. Matriksnya kita set kalau semua. Pinnya masih sama, kemudian di sini juga masih sama, ini saja saya ini rubah ke sini. Di sini baterainya menggunakan pin 3 lagi. Ini stepnya juga masih 7,2. Selanjutnya kita ke kodenya, kalian buka lagi keyboardnya, gunakan yang latihan 2 LCD stepper ya. Untuk kodenya seperti ini. Di sini library stepper, kemudian ini liquid crystal I2C. Ini ada define step, ini menggunakan 200, berarti kita rubah dulu ini steppernya menjadi 1,8 ya. Selanjutnya di sini define buttonnya, pin buttonnya 3, pin 3. Sini ini deklarasi steppernya masih sama. Ini liquid LCD-nya dan address 20, jadi nilainya 0x20. Ini 16x2. Bagian setup masih sama ini ya. Tambahannya itu ada LCD init. Kemudian ini steppernya kita set speednya 60. Sini pin buttonnya mode input pull up. Kemudian pertama dijalankan itu LCD akan menampilkan ini Bayer Aditya Ari, delay 2 detik, kemudian dihapus LCD-nya. Selanjutnya sini ada variable direction nilainya 0 dan step value. Sini ada variabel derajat dengan tipe float. Di bagian loopingnya sendiri, di sini ada set kursor di kiri atas, kemudian akan menampilkan step dan nilai step value-nya. Di sini kursornya kiri bawah, ambilkan derajat, nanti akan tampilkan derajatnya. Selanjutnya di sini variabel read button ini akan diisi nilai dari button ini ya, pin 3 ini. Kemudian ketika read button nilainya low, akan masuk ke kondisi ini, lalu cek ke kondisinya, debounce-nya itu true atau false gitu. Kalau misal true, ini akan dijalankan. Di sini dicek lagi nilai direction-nya itu 1 atau 0. Kalau misal 1, maka ini dilewati, akan memberi nilai direction-nya ini. Kalau misal nilainya tidak sama dengan 1, maka direction-nya akan diberi nilai 1. Sini akan diulang ketika debounce-nya itu true. Sini akan tampil virtual terminal. Untuk debounce-nya itu sama ya, sama seperti yang latihan 1 tadi. Selanjutnya di sini ketika direction-nya itu bernilai 1, ini akan dijalankan, step value-nya akan nambah. Jadi ketika ini berputar, maka step value-nya akan ikut bertambah dari di increment 1 seperti itu. Ketika lebih dari 200, step value-nya kembali 0. Kenapa 200? Karena kita maksimum satu putaran kan itu 200 ya, seperti itu. Disesuaikan saja. Kemudian di sini derajatnya itu menghitung dari step value dikalikan step angle-nya. Step angle-nya kita menggunakan 1,8, maka step value-nya ini akan dikalikan dengan 1,8. Kalau misal di steppernya step angle-nya kalian menggunakan 7,2, maka nanti ganti aja ini. Lalu di sini steppernya dijalankan, diputarkan dengan step dan direction-nya dengan nilai direction-nya itu 1. Jadi
steppernya akan berputar dari nilai 1 gitu ya, satu step seperti itu. Untuk jalannya seperti ini. Pertama jalan by radio ARI pilih 2 detik, kemudian dihapus. Nah, ini keadaan diam ya. Kalau badannya kita tekan, ya ini akan menghitung. Nah, kita stop. Nah, di sini stepnya 42, derajatnya 5,6. Di sini kurang terlalu presisi mungkin ya, tapi di sini menghitung sesuai dengan nilai dari stepnya. Maksimum step kan tadi 200, seperti itu. Kita coba lagi, kita 100 step berarti kan setengahnya dari 200 ya, derajatnya 180. Di sini udah kelebihan 181 ya, tapi hampir sama. Lagi ya, 300 ini belum sampai satu putaran, bisa satu putaran ya, seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.